Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tumbuhan pada mata pelajaran Mulok Pendidikan Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara kelas 5. Apa sih jenis-jenis tumbuhan itu? Secara umum pengelompokannya terbagi menjadi dua, yaitu vaskular dan non-vaskular. Nah, vaskular itu memiliki batang sejati, daun, dan akar. Sementara non-vaskular, tumbuhan non-vaskular tidak memiliki batang, tetapi memiliki struktur seperti akar, namun bukan akar sejati. Nah, pada kelompok vaskular ini dibagi menjadi tiga lagi, yaitu Pterophyta adalah tumbuhan tanpa biji tetapi menghasilkan spora yang terletak di bagian bawah daunnya, yang dikenal sebagai sporofit. Contoh Pterophytes di antaranya yaitu Salvina natans, paku, ekor kuda, pakis, semanggi, jenis paku kawat, paku rane, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah Gymnospermae. Gymnospermae adalah tanaman berbiji terbuka. Contohnya pinus, cemara, melinjo, dan lain sebagainya. Gymnospermae adalah kelompok tanaman yang mempunyai biji terbuka dalam bakal buah. Maka dari itu kelompok tanaman ini disebut juga tumbuhan berbiji terbuka. Yang ketiga, Angiospermae. Angiospermae disebut sebagai tumbuhan berbunga. Angiospermae memiliki keanekaragaman tumbuhan yang luas karena meliputi pohon, tumbuhan, semak, umbi, epifit, tumbuhan parasit, dan tumbuhan yang hidup di habitat laut dan air tawar. Contoh Angiospermae diantaranya yaitu teratai, bunga matahari, kentang, jahe, tanaman kunyit, umbi-umbian, bunga mawar, berbagai jenis pohon mangga, pohon pepaya, tomat, terong, bunga kertas, kelengkeng, dan rambutan. Nah, berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi menjadi 5. Yang pertama adalah berdasarkan habitatnya ya adik-adik, yaitu tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit merupakan tumbuhan yang hidup di kawasan perairan. Nah, kemudian kalau tumbuhan hygrofit, yaitu jenis tumbuhan ini menyukai lingkungan yang lembab. Karakteristiknya antara lain berdaun lebar dan tipis, mempunyai banyak stomata untuk mempercepat penguapan transpirasi, serta memiliki lapisan kutikula, lilin yang tipis, contohnya lumut, kemunting, dan paku. Nah, yang ketiga yaitu tumbuhan xerophyt. Merupakan jenis tumbuhan yang bisa hidup di kawasan kering seperti gurun. Contoh tumbuhannya adalah lidah buaya, kaktus, dan lidah mertua. Kemudian yang berikutnya adalah tumbuhan saprophyt, yaitu tumbuhan yang hidup dengan memanfaatkan hasil perombakan atau pelapukan jasad lain karena tidak memiliki klorofil. Contoh yang terkenal saprophyt ini adalah jamur. Kemudian yang terakhir adalah tumbuhan halofit, yaitu jenis tumbuhan yang hidup di kawasan berkadar garam tinggi, mangrove, dan bakau. Demikian adik-adik yang dapat kami sampaikan. Semoga adik-adik penuh semangat dalam pembelajaran. Salam dan bahagia.